الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وفضلنا بإكمال رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموصوف كان خلقه القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. Jemaah rahimani wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam karunia-Nya kepada kita. Dan di antara nikmat yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ditetapkannya atas kita iman dan Islam. Demikian juga baru saja kita telah menyempurnakan bilangan dan ibadah di hari-hari Ramadan yang telah kita lewati. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan karunia-Nya semua kebaikan menjadi sempurna. Kemudian salawat dan salam marilah kita perbanyak untuk kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Sebab bukti cinta seorang umat Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh pada pembuktian, dan di antara bukti cinta kita kepada beliau adalah senantiasa mempelajari ajaran beliau dan mengamalkannya, dan senantiasa kita rindu dan memperbanyak lisan kita basah dengan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian khatib mengingatkan pribadi khatib sebelumnya dan setelahnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab takwa adalah jalan keselamatan. Sebab takwa adalah bekal yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita telah berlalu daripada Ramadan sebanyak 4 hari dan kita berada pada hari Jumat pekan yang pertama selepasnya kita dari bulan Ramadan. Maka ada beberapa hal yang patut dan perlu menjadi renungan bagi kita daripada ayat-ayat Al-Quran, demikian juga hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana kita menghadapi 11 bulan selepasnya kita daripada bulan Ramadan. Mungkin hal yang berikut bisa menjadi gambaran singkat bagi kita, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ma'la bin Fadl, kana as-salafu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhur, adalah salafus salih zaman dulu. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh supaya mereka diampunkan dosanya dan diterima ibadahnya selama 6 bulan selepas Ramadan, dan setelahnya 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh supaya mereka disampaikan pada bulan Ramadan. Maka kita semuanya telah mengalami Idul Fitri dan Lebaran. Tetapi hakikat daripada Idul Fitri sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik, barang siapa yang dia keluar daripada dunia saat dia wafat dalam kondisi dosa-dosanya diampunkan oleh Allah, maka itulah hari raya dan Id baginya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang dia ketika selesai Ramadan dosa-dosanya juga dia dihapuskan dan telah selesai dan usai, maka itu juga adalah hari raya bagi dia. Dan barang siapa yang dia selamat di yaumil mahsyar, amalan kebaikannya lebih banyak daripada maksiatnya, maka itu adalah hari raya sesungguhnya untuk dia. Dan barang siapa yang kelak bisa menyeberangi sirat di atas neraka Jahannam dengan selamat, maka itu adalah hari keberuntungan dan hari raya bagi dia. Dan barang siapa yang dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah hari raya terbesar untuknya.
Sebagian salafus salih menyebutkan, adraktu aqwaman la yazilu dukhul Ramadan min a'malihim syai'a. Sungguh para salafus salih di zaman dulu, ketaatan mereka saking banyaknya tidak bertambah ketika masuknya bulan Ramadan, dan ketika selesainya Ramadan ketaatan mereka tidak stabil dan tidak berkurang dengan selesainya bulan Ramadan. Demikian juga ditanyakan kepada Bishr Al-Hafi, salah seorang ulama, anna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal fa idzan salakha taraku. Seseorang bertanya kepada Bishr Al-Hafi, ada satu kaum yang mereka hanya semangat beribadah di bulan Ramadan, tetapi selepasnya bulan Ramadan mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, bi'sal qaumu qaumun la ya'rifunallaha fi illa fi Ramadan. Mereka adalah sejelek-jelek kaum, mereka hanya taat kepada Allah hanya dibatasi bulan Ramadan, tetapi selesainya bulan Ramadan mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abu Amr Asy-Syaibani, beliau menyatakan, fa amma muqabalatu ni'mati taufiqi li siyami syahr Ramadan birtikabil ma'asi ba'dah fa inna dzalika man baddala ni'matallahi kufran wa ahallu daral barar. Adapun perumpamaan seorang muslim yang hanya semangat sebatas bulan Ramadan, kemudian ketiga bulan Ramadan belum usai, dalam hatinya sudah ada niat, sesudah Ramadan aku akan meninggalkan ketaatan, aku akan kembali melakukan kemaksiatan, maka orang tersebut bagaikan orang yang mengganti rahmat dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah mempersiapkan neraka untuknya. Demikian juga yang disebutkan oleh Ka'ab, di mana beliau menyatakan, man shoma ramadhana wa huwa yuhaddis nafsahu annahu idza aftara ramadan la ya'sillah dakhala jannah bighairi hisab. Barang siapa yang dia ketika masuk Ramadan dia berazam dan bertekad, sesudah Ramadan aku akan meninggalkan maksiat sebagaimana keadaan bulan Ramadan, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Akan tetapi sosok yang sebaliknya, yang ketika Ramadan belum usai sudah ada terbesit dalam hatinya, sesudah Ramadan aku kembali akan berbuat maksiat, maka orang itulah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah jamaah pentingnya tentang istiqamah. Allah Taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Dalam ayat yang lain, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka yang beriman kemudian menyempurnakan keimanan mereka dengan istiqamah sampai wafat, mereka lah yang akan turun kepada mereka malaikat. Mereka tidak ada ketakutan dan juga tidak ada kesedihan. Mereka akan dipersilahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Musim ketaatan adalah usia kita dan selesainya saat kita wafat. Karena itulah Allah Taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kapan? Sampai ketika seseorang diwafatkan. Allah Ta'ala juga berfirman, فَإِذَا فَرْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Ketika selesai satu ketaatan, jangan lalai, jangan santai, siap-siap pada ketaatan yang berikutnya. Bahkan Allah Ta'ala umpamakan seseorang yang hanya taat Ramadan, kemudian setelahnya dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, bagaikan seorang perempuan yang dia menenun kain dengan capek-capek, setelahnya kemudian dia cerai-beraikan. Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, di dalam surah An-Nahl ayat ke-92. Jangan kalian menjadi perumpamaan seorang wanita yang menenun kain, kemudian setelahnya dia cerai-beraikan. Para ulama sebutkan mereka adalah orang yang semangat beribadah di bulan Ramadan, tetapi selesainya Ramadan dia ganti dengan kemaksiatan dan dia tinggalkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin utama yang sangat penting supaya kita mengetahui apakah ibadah yang telah berlalu di bulan Ramadan, baik itu puasa maupun baca Al-Quran, baik itu tarawih dan qiyamul lail, juga bersedekah dan membukakan puasa orang lain, apakah diterima ataukah ditolak? Tandanya adalah sesudah Ramadan. Jikalau setelah Ramadan kita tetap semangat
maka berarti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ketaatan kita berganti dengan maksiat, maka berarti ketaatan kita, naudzubillah, semoga saja tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum" dalam surah Muhammad ayat ke-17. Dan mereka yang mendapatkan hidayah, kami berikan hidayah dan tambahkan hidayah di atas hidayah, dan kami tambahkan ketakwaan mereka. Dan Rasulullah SAW, sebagaimana keadaan beliau yang kita tahu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah menceritakan bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Annahu idza amila amalan athbatahu, adalah Rasulullah kalau sudah melakukan satu ibadah, pasti itu akan langgeng sampai beliau wafat. Aisyah juga menceritakan ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qallat, sebaik-baik amalan adalah sedikit, akan tetapi itu dawam sampai dia wafat. Dan Rasulullah SAW juga berlindung kepada Allah, jangan sampai hanya semangat sesaat kemudian berganti dengan maksiat. Karena Rasulullah SAW yasta'idzu billahi minal hawri ba'dal kaur. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari semangat sesaat, kemudian setelah itu menjadi dingin dan berbalik arah. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan, pernah beliau menasihati seorang sahabat, la takun kamitsli fulan, jangan seperti orang lain yang aku lihat, kata Rasulullah SAW, semangat qiyamul lail thumma tarakahu, kemudian dia tinggalkan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan kita ada 11 bulan. Marilah kita pastikan bahwa amal ibadah kita sebelumnya semoga saja diterima oleh Allah. Dengan cara apa? Jaga istiqamah. Sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita analogikan bagaikan lomba lari maraton, di mana yang sangat penting adalah konsistensi, kemudian juga daya tahan, kemudian juga seseorang menjaga semangatnya. Dan ketaatan kepada Allah, awal garis startnya adalah saat kita balik. Kapan dan di mana garis finishnya? Saat kita diwafatkan dan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama menyebutkan saat wafat, ketika seseorang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, maka itu adalah Aid dan hari raya yang teragung dalam kehidupan seseorang. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah lari sprint atau jarak pendek, di mana yang penting semangat sesaat kemudian menjadi dingin. Bukan seperti yang demikian. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam 6 bulan ke depan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian menjaga hidayah pada hati kita sehingga kita bisa membawa keindahan bulan Ramadan. Bukankah kita merasakan saat bulan Ramadan terasa begitu ringan kita qiyamul lail, puasa, membaca Al-Quran, i'tikaf dan yang lain-lainnya. Kemudian hati kita merasa manis, tenang dan damai. Alangkah indahnya jikalau itu semuanya bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Walaupun kita yakin itu sangatlah sulit, sebab tentu saja syaitan-syaitan telah dilepas belenggunya. Demikian juga hawa nafsu mempengaruhi hati manusia. Demikian juga keadaan sekitar yang tidak mendukung keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah, berusaha maksimal untuk senantiasa bisa istiqamah kepada Allah sampai ajal kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pastikan, usahakan jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan ketaatan dan juga dalam keadaan iman dan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ada sekitar 7 hal yang senantiasa diulang dan dinasihatkan oleh para ulama supaya masing-masing kita bisa menjaga stabilitas keimanan dan ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala minimal sampai Ramadan berikutnya menjelang. Yang pertama adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan hidayah atas hatiku untuk senantiasa taat kepada Engkau. Berdoalah sebab Allah yang memberikan hidayah. Jangan sedikit doa kita kepada Allah. Adapun yang kedua adalah mulazamatu taubati wal istighfar. Senantiasa selingi aktivitas kita dengan taubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan istighfar dan taubat setiap hari. Rasulullah SAW minimal satu hari 70 kali atau 100 kali bertaubat kepada Allah. Kita adalah hamba yang berdosa. Iman kita kadang naik, terkadang turun. Terkadang kita kalah dengan bujuk rayu syaitan, terkadang kita kalah oleh hawa nafsu kita atau kalah oleh lingkungan. Maka perbanyak taubat dan istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu akan menghapuskan. Adapun yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah majalisul ilm. Datangilah majlis ilmu. Majlis ilmu di rumah-rumah Allah, di mana di sana dijelaskan hukum-hukum Allah, dibacakan firman Allah, dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan rahmat dan ampunan Allah. Usahakan tuntutlah ilmu di masjid-masjid Allah, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang itu akan menambah keimanan kita dan semangat ketakwaan kita kepada Allah. Adapun yang berikutnya nasihat para ulama, tajannub as-sagair. Jangan remehkan dosa kecil. Jangan remehkan dosa kecil, sebagaimana jangan remehkan ibadah sunnah. Ibadah wajib adalah inti, ada lapisan sunnahnya untuk menambal dan memperkuat ibadah yang fardu. Seseorang bisa istiqamah dalam ibadah fardu kalau dia lapisi dengan ibadah sunnah. Jangan sepelekan ibadah sunnah, sebagaimana jangan sepelekan dosa kecil. Ini hanya dosa kecil, jangan. Di mana para ulama menyatakan wala tahqiranna minas sagairi, janganlah engkau sepelekan dosa-dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung yang tinggi itu tersusun daripada batu-batu yang kecil. Tidak ada dosa yang besar ketika seseorang menyesal dan bertaubat kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil ketika seseorang meremehkan dan senantiasa mengulanginya kembali. Adapun yang berikutnya jamaah, hendaklah pilih teman dekat. Teman dekat itu sangat berpengaruh dalam stabilitas ketakwaan, keimanan dan ibadah seseorang. Jangan jadikan teman yang jelek sebagai teman dekat. Kalau hanya interaksi biasa, bisnis dan sosial, karena kita adalah makhluk ekonomi dan sosial, itu memang tidak bisa kita hindari. Tapi untuk menjadikan teman dekat, banyak waktu yang dihabiskan berdiskusi dan meminta pendapat, pilihlah teman yang bertakwa dan soleh. Adapun yang berikutnya adalah hendaklah ingat kematian. Mengingat kematian adalah salah satu hal yang sangat efektif supaya kita bisa istiqamah. Sempatkanlah untuk menengok orang sakit, atau melihat saat bagaimana luar biasa ngerinya sakaratul maut orang yang akan meninggal, atau kita perbanyak ziarah kubur, dan itu akan mengingatkan kita akan kematian. Hal yang sangat efektif supaya kita kembali semangat adalah kita mengingat kematian. Maka ini mungkin yang singkat yang bisa saya sampaikan daripada ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah SAW dan nasihat para ulama tentang bahawa ketaatan ini tidak boleh hanya berhenti saat Ramadan. Marilah kita bawa spirit Ramadan ke Ramadan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, menetapkan hidayah atas kita, dan semoga kita bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya
berikutnya, dan semoga jikalaupun kita wafat sebelum bertemu Ramadan berikutnya, Allah Ta'ala wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kita dan keluarga kita yang kita cintai. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم آتيهم طعاما وشرابا، اللهم اجعل بلاءهم بلاء حسنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.